kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Dengan berikut di atasnya itu Yesus terangkat ke surga. Nanti saya ayat yang ke-9 ganti Bapak Ibu ayat yang ke-6, ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Silakan duduk kembali di nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana ya Tuhan Yesus dia bangkit dari antara orang mati dan kemudian dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengutip ayat utama kita ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Nah, mereka ini siapa bagi? 122 orang. Nah, ini 120 orang. Mereka inilah yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apakah di dalam 120 orang ini ada murid Tuhan Yesus? Ada. Ya, yang menyaksikan naik ini adalah ada ibu Tuhan Yesus, saudara Tuhan Yesus, ada murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu termasuk di dalam 120 orang. Nah, mereka inilah yang dikatakan yang melihat, menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saya akan memberikan judul khotbah saya pada kesempatan itu, kenaikan Yesus bukan perpisahan, tetapi Allah akan memberikan janji buat kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mengutip kata-kata perpisahan, ya, kalau kepergian seseorang, nah sekarang musimnya anak-anak SMP, anak SMA mengadakan perpisahan di sekolah. Kemarin saya sempat menghadiri di Balai Antang, saya diundang di SMA 1 Moratewe, perpisahan anak kelas 12. Artinya perpisahan ini antara guru dengan murid. Mereka akan berpisah, mereka akan meninggalkan sekolah itu untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Ada yang mau kuliah, ada yang bekerja, dan lain-lain. Mereka mencari, artinya mereka lepas dari sekolah itu. Tetapi kepergian Tuhan Yesus kita berpisah, kita tidak berpisah selamanya dari Tuhan Yesus. Karena ada janji yang ditawarkan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya. Apa-apa saja janji itu di sini kita akan membahasnya. Ya, Tuhan Yesus berjanji kepada kita orang yang percaya. Bagaimana kita tidak ditinggalkan sendirian, kita tidak ditinggalkan sebagai anak yatim piatu, kita tidak ditinggalkan untuk menderita. Bapak Ibu, ketika murid-murid 12 murid ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan pergi dan kembali duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga, ketika dia terangkat, murid-murid merasa sedih dan kehilangan. Kenapa mereka merasa sedih dan kehilangan? Mereka telah berjalan bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Bayangkan, mereka sudah mengiring Yesus bersama-sama dengan Yesus, suka duka Tuhan Yesus, mereka telah bersama-sama. Mereka telah melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Mereka telah mengalami semua itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengiring Yesus ketika Tuhan Yesus berada di bumi. Akan tetapi ketika Yesus naik ke surga, mereka merasa sedih ditinggalkan. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi problematika kepada kita semua.
Jangankan kita, murid Tuhan Yesus yang 12 orang ini pun yang sudah mengiringi Yesus selama 3 tahun, mereka sedih ditinggalkan ketika Yesus terangkat ke surga. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Tuhan Yesus. Apalagi kita yang tidak melihat. Maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, inilah kita orang-orang yang generasi-generasi orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan, penghiburan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat mujizat, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus selama mereka mengiringi Yesus selama 3 tahun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikannya justru membawa janji besar bagi orang percaya. Yesus tidak meninggalkan umatnya tanpa pengharapan. Hari ini kita akan belajar apa sih janji Tuhan itu kepada kita orang percaya. Apa sih janji Tuhan itu kepada orang-orang yang melihat Yesus terangkat ke surga. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya kepada 120 orang itu, tetapi kepada kita semua umat yang percaya. Amin. Kita diberikan kuasa oleh Allah. Nah, yang pertama, apa saja janji Yesus bagi orang percaya melalui kenaikannya? Janji yaitu Tuhan menyertai umatnya. Amin. Nah, walaupun Yesus naik ke surga, Ia tidak meninggalkan murid-muridnya berjalan sendiri. Sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan janji yang sangat menguatkan. Matius 28 ayat 20. Coba kita buka. Ya, janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Matius 8 ayat 20. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yesus telah memberi janji kepada kita semua. Ya, ada kata-kata dan ketahuilah. Nah, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Kita orang-orang yang percaya Tuhan akan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun, Tuhan akan tetap menyertai kita. Asalkan kita tetap percaya. Saya dan saudara tetap memegang teguh bahwa Yesus itu hidup dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, maka janji penyertaan Tuhan yang pertama itu, Tuhan tetap hadir walaupun tidak kelihatan. Ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya tidak melihatnya secara fisik. Ya. Mohon maaf, ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya sudah tidak lagi melihatnya secara fisik. Namun bukan berarti Yesus meninggalkan mereka. Ya. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Nah, Bapak Ibu, nanti ada Tuhan akan berjanji. Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita semua sebagai penggantinya. Nah, ada yang suka nonton stand up yang dari Manado itu, siapa namanya? Mongol Stres. Saya setuju dengan dia. Begini, kenapa saya setuju? Dia bilang begini, banyak hamba Tuhan berdoa ketika dia KKR, ketika berdoa dan lain-lain, Tuhan datanglah di tempat ini. Apa bilang Mongol Stres? Jangan panggil Tuhan. Kalau Tuhan datang, kiamat dunia. Karena dia ada di atas sana. Saya berpikir secara logika, itu benar. Karena Tuhan sudah naik, ngapain kita panggil turun? Karena nanti dia akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Setelah saya pikir-pikir, benar juga apa kata Mongol Stres. Ya, ada juga hamba Tuhan yang protes. Tapi kalau kita berpikir secara logika, ngapain kita panggil Tuhan turun? Yang kita panggil siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itulah pengganti Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita di mana kita berada.
Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, karena kita namanya berdoa secara spontan, kita kadang-kadang kita berpikir, Tuhan hadirlah di tempat ini. Ya, kalau kita memanggil Tuhan turun dari atas, dia hadir di tempat ini, apa jadinya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Kita sangat berbahagia ya. Kita tidak melihat, tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus naik ke surga. Untuk apa Bapak Ibu? Apa tujuan Yesus Kristus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Betapa mulianya kita orang-orang percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya membaca firman ini tadi malam sambil mendengarkan khotbah pendeta-pendeta senior. Betapa berharganya kita orang percaya yang benar-benar mengenal Tuhan. Karena kenapa? Kata mengol stres lagi. Kita ini punya orang dalam, Pak. Kita punya orang dalam. Siapa orang dalam? Ya Tuhan Yesus. Dia menjadi pengantara kita. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Setelah dia menyediakan tempat, dia akan turun kembali untuk menjemput umat-umatnya kembali. Amin. Asalkan kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan ini kita tidak tahu kapan. Maka firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah. Ya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, janji Tuhan menyertai dalam segala keadaan. Penyertaan Tuhan bukan hanya saat hidup baik-baik saja, tetapi juga ketika kita berada dalam kesulitan. Janji Tuhan ketika dia naik ke surga, dia menyertai kita di dalam segala keadaan. Siapa yang menyertai kita? Roh Kudus itu tadi yang diberikan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak luput dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa kita telah ditinggalkan Tuhan. Perasaan kita, saya dan saudara mengalami semuanya itu. Kita pernah berada di suatu titik nol. Ketika kita dalam keadaan masalah kesulitan, ekonomi dan lain-lain. Kita merasa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ada dalam rumah tangga kita. Tuhan tidak berada dalam setiap pribadi kita. Saya pernah mengalami dalam fase-fase ini. Bagaimana saya anjlok dalam kehidupan saya. Tetapi Tuhan mengangkat saya kembali. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada bisa berdiri di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, Tuhan tetap menyertai kita dalam. Tapi saya yakin dan percaya kita pada saat ini yang hadir. Pada saat ini, kita menjadi orang-orang yang sangat percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Artinya tidak ada ketakutan yang harus kita takuti ketika kita tetap berjalan bersama Yesus. Ketika Yesus kita taruh di depan sebagai nahkoda kita. Kebanyakan kita sekarang orang-orang Kristen, nahkoda itu terpaling Bapak Ibu. Kita yang di depan, Yesus yang di belakang. Ketika ada masalah, kita bersungut-sungut. Kita tidak ingat kita dapat masalah, baru kita mencari Yesus. Ya. Tetapi kita sementara kita bersenang-senang, kita mendapat suatu kebahagiaan, kadang lupa. Karena kenapa? Ya itu tadi, kedagingan kita besar. Ya. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, selanjutnya janji Tuhan yang kedua bahwa Tuhan menjadikan Roh Kudus sebagai penolong. Nah ini yang saya katakan tadi. Tuhan menjanjikan kepada kita Roh Kudus sebagai penolong kita. Nah, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ia tidak membiarkan murid-muridnya jalan sendiri. Ya, Yesus tahu bahwa setelah ia kembali kepada Bapa,
para murid akan menghadapi ya suatu tantangan, akan menghadapi penganiayaan, akan ketakutan dan pergumulan iman dan lain-lain. Karena itu Yesus memberikan janji yang sangat penting kepada mereka dan kita semua, yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, ya. Sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya. Nah, selanjutnya kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Janji Tuhan yang kedua, bahwa Tuhan akan memberikan kita, yaitu penolong. Siapa penolong itu? Itu Roh Kudus yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita, yang selalu berada dimanapun kita berada. Ya, nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna janji Roh Kudus itu, Roh Kudus adalah tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Walaupun Yesus naik ke surga, kehadiran Tuhan tetap nyata melalui Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bisa tinggal dalam setiap kehidupan kita kalau kita benar-benar di dalam Tuhan. Hidup orang percaya tidak lepas dari masalah, air mata, penderitaan, dan kekecewaan. Karena itu Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Ya, sarinya ayatnya agak panjang sedikit. Inti sarinya, tetapi penghibur itu adalah Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Maknanya apa? Menenangkan hati, memberi damai sejahtera, menguatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu bagaimana janji Tuhan. Yang pertama tadi janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Yang kedua, Tuhan memberikan janji bahwa Roh Kudus itu Dia berikan kepada kita. Yang ketiga, janji Tuhan, Dia menyediakan tempat buat kita di surga. Nah, ini janji yang paling penting buat kita. Nah, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan naik ke surga, berpisah dengan kita. Secara fisik kita sudah tidak melihat Tuhan Yesus. Artinya tidak sia-sia Tuhan meninggalkan kita naik ke surga. Karena kenapa? Di situ dikatakan Dia datang ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan di sini bahwa Dia akan menyediakan tempat kita. Banyak tempat tinggal di sana. Wow. Lagi, Dia akan kembali menyebut kita setelah Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, makna kedatangan Yesus kembali yaitu Ia akan datang kembali dengan pasti. Kedatangan Tuhan bukan sekedar cerita atau simbol, tetapi janji yang pasti digenapi ketika Yesus pertama kali datang ke dunia. Ya, Dia akan berjanji, Dia diutus, dinubuatkan, Dia akan turun ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Nah ini, ya. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Coba, ya. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Luar biasa. Kita orang-orang yang percaya. Tuhan sendiri yang menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kita sangat bersyukur sekali menjadi orang-orang pilihan. Kita menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, biar kita menjaga kemuliaan kita. Agar apa tadi yang dijanjikan Tuhan, kita tidak ketinggalan ketika Tuhan datang menjemput kita. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Amin. Hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya memperingati sebagai seremonial, sebagai ibadah biasa-biasa saja, tetapi bagaimana kita memperingati makna Yesus itu yang telah berkorban bagi kita semua. Makna Yesus itu yang naik ke surga, Dia telah mengatakan, aku akan naik ke sana menyediakan tempat bagimu dan aku akan
menjemput engkau. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingat, jangan sampai kita tidak berada bersama orang-orang percaya ketika Tuhan menjemput kita. Amin buat firman Tuhan.